Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Eh, Teman-teman dan asatidzah, Diki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas di pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, tentang masalah ghibah, menggunjing orang. Satu penyakit moral, akhlak yang sangat mudah menimpa kepada kita semua. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu 10 fenomena ghibah, gambaran ghibah dalam Islam. Dari aib fisik, aib keagamaan, kemudian aib keduniaan, aib yang terkait dengan masalah keluarga, kemudian aib akhlaknya, dan lain sebagainya. Itu ada 10 item sudah saya bahas, tidak perlu saya kaji lagi di pagi yang sangat berbahagia ini. Maka saya ingin melanjutkan pertama riba fi mizanil Islam, kemudian setelah itu apa saja ya, kapan riba itu diperbolehkan. Kadang-kadang manusia itu dituntut untuk menceritakan, membicarakan aib saudaranya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang perlu kita kaji pula sehingga nanti kita punya gambaran secara utuh ya, tentang ribah dalam Islam itu. Nah, sementara kita tahu jemaah sekalian, al-ghibah fi mizan Islam, semua sepakat para ulama, siapapun ulama ini, baik dari madzhabul arba'ah atau para ulama-ulama dakwah, ulama-ulama mufassirin, semuanya sepakat haram. Ya, karena begitu jelasnya dalil yang sudah Allah gambarkan dan Nabi sampaikan kepada kita semua. Kalau tidak, paling tidak kita tahu dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini kita langsung ambil tengah-tengah ayatnya ya. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Masya Allah. Janganlah berghibah sebagian kamu pada sebagian yang lain. Memang dilarang oleh agama kita ini menggunjing sebagian kita kepada sebagian yang lain. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Mau sih, apa maukah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian suka salah seorang di antara kalian dipaksa oleh Allah untuk makan daging saudaranya dalam kondisi mayit, jenazah, suruh makan oleh Allah, dipaksa disuruh makan. Jadi nanti pengriba itu ya kanibal sebenarnya itu, ya pemakan daging sesama, naudzubillah, ya tanpa dia sadari. Ya fakaritumu, tentu kalian tidak akan mau, tidak akan suka. Ya, makanya Allah juga memberikan solusi kepada kita supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya riba ini. Wattaqullah, ya bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa. Jadi takwa ini adalah solusi yang paling pas menyibukkan diri kita dengan ketakwaan. Ramadan ini adalah momentum takwa ya. Wattaqullah la'allakum tattaqun, kalau bahasa Qur'annya itu. Sibukkan diri kita. Orang kalau sudah terjebak dengan riba pasti ketakwaannya juga bermasalah. Ya, sibukkan dengan baca Quran, sibukkan dengan zikir, ya, sibukkan dengan mendengarkan kajian-kajian seperti ini, pencerahan-pencerahan seperti ini. Libatkan kita dengan amal-amal ketakwaan. Wattaqullah. Ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus jangan lupa innallaha tawwabun rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akui kesalahan riba ini,
minta ampun kepada Allah setelah kita mendatangi orang yang kita ribai, ya, mendatangi, menerangkan bahwa saya salah, saya pemfitnah, saya berlaku dosa besar buat antum, buat sampean, tolong maafkan, harus begitu. Dan setelah itu kepada Allah, dan Allah membuka lebar-lebar, innallaha tawwabun rahim, Allah maha tawab. Tawab itu maha luas pintu pertobatannya, zat yang membuka pintu pertobatan kepada kita, rahim, dan sangat penyayang, ya, sangat kasih kepada kita semua. Nah, jemaah sekalian, ini teguran Allah. Jadi sepakat dari ayat ini haram, haram hukumnya. Bahkan mohon maaf, kalau kita dalam kondisi berpuasa seperti ini, kita masih menggunjing, ya, itu juga akan bisa bukan membatalkan, ya, menghanguskan, ya, pahala puasa kita. Ya. Sehingga kalau bahasa Nabi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan yang zur, yang dusta, yang riba, yang fitnah, omongan-omongan yang kayak seperti itulah, yang dan perbuatan yang seperti itu, wal amal bihi, yang sama dengan perbuatan seperti itu, mengarah ke dosa seperti itu, Allah nggak butuh dengan puasanya. Ya, di mana dia berlapar-lapar, berhaus-haus, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga lisannya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dalam sebuah hadis digambarkan, marra Rasulullah SAW bi qabraini muslimaini. Nabi pernah melewati dua kuburan muslim, kata Nabi. Ya, apa kata Nabi? Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua kuburan ini disiksa. Dua kuburan ini disiksa, kata Nabi. Jadi rupanya dari hadis ini siksa kubur itu ada, ya. Ada siksa kubur itu, disiksa. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Sepertinya dia tidak disiksa pada suatu dosa besar. Itulah dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala innahu kabir. Tidak. Justru itulah dosa besar, kata Nabi. Amma ahaduhuma, yang satu, kata Nabi, kana yamshi bin namimah. Nah, ini dia suka berjalan, suka nyampaikan omongan-omongan yang tidak benar. Ya, fulan begini, ya, adu domba segala macam. Termasuk juga namimah di sini riba masuk. Ya, namimah itu riba, mu'tad. Orang yang suka menyebarkan omongan-omongan yang tidak jelas, yang tidak benar. Menggunjing orang. Ya, hatta benar itu gunjingan. Kalau salah itu tuh sudah tuduhan lebih nggak benar lagi tuh. Ini sesuatu yang benar dia lakukan, dosa yang dilakukan selama dia masih punya malu, kemudian disampaikan pada orang lain, dia sedang menggunjingnya, kata Nabi. Seharusnya ditutupi aib saudaranya itu, tapi dia dibuka pada orang lain. Nah, baru yang kedua Nabi mengatakan, wakana fakana la yastatiru min baulihi. Dia kalau pipis, mohon maaf, kalau buang air kecil, kencing, la yastatir, tidak sempurna, ya, tidak bersih. Ada yang mengatakan la yastatir dengan dua makna dari kata-kata sitr itu kalau pipis sembarangan, ya, sehingga kelihatan sama orang lain. Dia tidak menutup. Makanya sunnahnya bagi kita, ya, kalau buang air kecil itu tutup pintu itu. Walaupun di rumah, di kamar kita tidak ada orang, tutup. Ya, tutup. Walaupun kita sudah membaca doa, ya, bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, tutup. Nah, tapi makna yang kedua ini lebih banyak ditafsir para ulama, tidak bersih cara nyucinya, sehingga najisnya itu masih nempel kemana-mana gitu. Ya, na'udzubillah. Maka ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, kalau pipis itu harus ngeden, katanya itu, Pak. Apa ngeden ini? Gitu, sampai merasa keluar semuanya. Nah, baru setelah itu kemudian dicuci kemaluan kita itu. Nah, saya tidak bahas masalah ini, tapi yang jelas salah satu orang yang kena azab kubur itu salah satunya adalah karena dia suka menggunjing orang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bahkan di riwayat yang lain Nabi juga menyampaikan, lamma urijabi, ketika aku di-mi'rajkan oleh malaikat. Itu kan melewati alam akhirat, ya. Sebenarnya itu alam ruh yang seperti itu. Marartu biqaumin
aku dipetunjukkan oleh Jibril yang mendampingi aku sehingga aku melewati satu kaum lahum alfarun. Kaum ini di tangannya itu ada kukunya panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Min nuhas, terbuat dari tembaga. Ya, jadi kukunya berubah jadi tembaga, nempel di tangannya itu. Tapi yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka itu merobek-robek, mencakar-cakar wajah dan dadanya itu. Fakultu, saya bertanya, man haula ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Qala haula alladhina ya'kuluna luhumun nas wa yaqa'una fi a'radihim. Itulah mereka-mereka yang makan daging saudaranya. Artinya yang kanibal tadi, pengribah itu. Itulah orang-orang yang suka mengribah, ya. Ya, dan selalu masuk pada selalu terjebak dengan untuk membicarakan kehormatan orang lain gitu. Ya, akhi, saya sekedar mengingatkan kembali siapa sih di antara kita yang tidak punya aib gitu. Cuma kebetulan aib kita kan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cerdas itu setiap melihat aib saudaranya selalu mengaca pada dirinya. Alhamdulillah, saya juga pernah melaksanakan hal yang sama. Cuma oleh Allah ditutup. Lalu kenapa kita harus membicarakan aibnya orang gitu? Kemarin kita kan sudah bahas ya, di mukadimah membahas masalah riba, masalah ini. Kalau kita terbiasa menutup aib saudara kita, aib kita juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menggunjing, yang jelas gunjingan kita itu akan dibuka oleh Allah pada hari kiamat. Hanya aib kita terbuka juga karena kita telah membuka aibnya saudara kita ya pada orang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muslim, akhul muslim kata Nabi, muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. La yakhunu, tidak boleh ada pengkhianatan. Ya, wala yakdzibu, tidak boleh ada dusta satu sama lain. Tidak boleh ada dusta di antara kita sesama mukmin ini. Ya, wala yakhdhulu, kita juga tidak boleh meremehkannya, merendahkannya, menghinanya. Ya, kulul muslim alal muslim haramun irdihi wa malihi wa madamihi. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram. Apa yang haram? Kehormatannya. Artinya kita tidak boleh Pak membuka aib orang ini, kehormatan orang ini. Ya. Wa malihi, itu juga haram hartanya, kita tidak boleh mengambilnya, mencurinya. Wa damihi, kita juga tidak boleh melukainya sampai mengeluarkan darah, naudzubillah ya. At-taqwa hahuna, takwa ini di sini kata Nabi. Fa asara ila sadrihi, kemudian Nabi menunjuk kepada dadanya. Coba lihat, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang dikatakan orang ini orang bejat, orang tidak benar kata Nabi di saat dia merendahkan orang lain. Jadi kalau antum bertemu dengan teman-teman kemudian membicarakan, langsung stop. Ya. Alihkan pembicaraan itu. Ya, dan sebenarnya orang itu akan ketahuan bejatnya seseorang ketika dia terbiasa membicarakan aib saudaranya gitu. Nauzubillah. Ya, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahu. Ya. Ayyahqira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang itu dikatakan bejat kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Nah, ini sempat terjadi. Ya, ini ya namanya manusia ya. Istri Nabi kan bukan Nabi. Tapi itu ibu kita semua, ya. Yang terjadi kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika muncul kecemburuannya kepada istri Nabi yang lain namanya Sofia. Sofia ini orangnya mantan orang Yahudi, bukan mantan orang Yahudi yang kemudian dinikahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk Islam, ya. Waktu itu Nabi sengaja menikahi dia supaya Yahudi tidak terlalu dahsyat permusuhannya pada agama ini. Dan luar biasa keislamannya Sofia. Nabi rupanya sempat berlama-lama sedikit. Memang orangnya putih, katanya juga cantik, cuma kecil. Aisyah merasa tersaingi. Biasalah wanita. Ya. Apa kata Aisyah? Hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Cukup ya Rasulullah. Sofia itu kan demikian. Gitu. Rupanya menceritakan tentang postur tubuh si Sofia ini. Yaqulu laha, langsung Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu.
engkau tadi telah mengeluarkan kata-kata ghibah, kata-kata omongan. Ya, kau tadi telah melontarkan omongan pembicaraan. Kalau pembicaraannya itu kemudian dicelupkan ke laut, itu laut semuanya akan keruh. Masya Allah. Itu dahsyatnya riba gitu. Ya, dahsyatnya riba. Maka kita tidak boleh, ya, walaupun kepada keluarga sendiri, pada kakak sendiri. Nanti saya akan bahas ya masalah-masalah seperti itu. Pada famili sendiri, ya. Kadang-kadang kita kan ada ujian-ujian kesalahpahaman dalam keluarga besar itu. Kita tidak boleh menceritakan detail-detail permasalahan, apalagi terkait dengan masalah fisik, itu diharamkan oleh agama kita. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati demikian, ya, setelah kita membahas detail tentang fenomena riba, ya, kita juga sudah membahas bagaimana pandangan Islam tentang riba itu, bahwa itu semuanya haram setelah kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Nah, kendati demikian, fa innaha tubahu fi ahwalin wali asbabin. Tapi juga diperbolehkan kadang-kadang seseorang itu mengribah, menggunjing karena dituntut oleh kondisi dan sebab. Ya, dituntut sekali lagi ya, dituntut ya, karena ada konsekuensi-konsekuensi logis yang menuntut dia harus menceritakan dan terpaksa harus dia riba. Ya, ini topik kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kapan itu? Yang pertama, at-tazallumu. Ketika orang itu dizalimi. Ya, dizalimi dan dia minta mengeluh untuk kemudian minta haknya supaya dia tidak dizalimi sama orang lain. Maka diperbolehkan bagi orang yang dizalimi itu ayatazallama ila sultan, ya, untuk menceritakan kezalimannya itu, kezaliman orang yang menzalimi dia kepada penguasa, ya, atau aparat, atau qadhi, atau mungkin juga ustadz yang disegani oleh, yang kira-kira bisa menyelesaikan, atau guru yang bisa menyelesaikan problem-problem seperti itu, atau kepada orang yang punya hak. Mungkin dalam contoh Deki ya, dan contoh Deki, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi ada salah seorang beberapa karyawan saling sikut menyikut. Mungkin karena target Ramadan, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi insya Allah. Karena target Ramadan, mereka mencari peluang-peluang muhsinin, donatur-donatur, ada perlombaan-perlombaan yang tidak sehat, sehingga saling memfitnah gitu. Sampai haknya dia diambil oleh temannya yang lain gitu. Dizalimi ya. Pokoknya ada kezaliman lah kira-kira. Ini siapa yang bisa menyelesaikan? Ini harus dilaporkan, harus minta haknya. Ini kaplingan saya kok diambil gitu. Dia bicara siapa? Bicara sama Ustadz Agung sebagai direktur DK ini. Dan Ustadz Agung yang bisa kemudian menyelesaikan, mendudukkan, dipanggil dua-duanya. Pasti dia menceritakan kan tentang kezaliman yang dilakukan oleh temannya tadi itu. Nah, kalau dalam rangka ingin menyelesaikan kezaliman yang ada, supaya tidak berlarut-larut lama, tidak ada dendam di antara semuanya, lah, boleh. Tapi niatnya sekali lagi untuk menyelesaikan kezaliman yang ada. Ya. Nah, sampai ada sebuah kaidah ya, contoh gitu, fulan mendalimi saya. Fulan telah mengambil ya, hak saya gitu. Ya. Saya minta antum menyelesaikan masalah ini. Itu boleh, harus menyampaikan. Kalau nggak disampaikan gimana dia akan tahu gitu menyelesaikannya. Atau kita ngeluh ke hakim. Di hakim kita lapor ke mahkamah, setelah lapor ke polisi, diproses, masuk, kita ceritakan kepada hakim yang ada gitu. Pasti, tapi close, tertutup. Ya, tertutup. Makanya dalam sidang-sidang itu selalu kan ditawarkan mau tertutup atau terbuka gitu. Kita minta tertutup karena ini aib masalahnya gitu. Aib. Seperti itu ya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alim. Allah tidak suka orang al-jahra bis-su', menjelaskan keburukan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, ya, berupa omongan ini kita sampaikan pada orang lain, kecuali dalam kondisi illa man zulim, kita orang itu dizalimi. Tapi ingat, wa kana Allahu samian basir. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Jangan kita berbohong, ya. Kalau berbohong itu lebih dahsyat lagi ya.
Itu buku itu di atas ghibah itu. Nauzubillah. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, apa yang kedua? Al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil ma'asi ila shawab. Minta tolong untuk apa ya? Mencegah kemungkaran, ya, untuk merubah kemungkaran dan untuk kemudian meluruskan orang yang sedang bermaksiat ini, yang sedang melaksanakan kemungkaran ini menjadi orang baik gitu. Cuma kita tidak mampu. Tidak mampu. Ya gimana? Ya. Umpamanya ada teman kita, naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Sama-sama di DQ-nya, terus satu tidak puasa. Alasannya capek keliling karena dia menjadi juru pungut, dia tidak puasa gitu. Rokokan juga gitu. Sementara kita ingin nasihati dia, senior. Ya, senior. Tidak hanya senior juga. Mungkin dia juga yang pernah ngajak kita masuk gabung di lembaga ini. Tapi ada kemungkinan di depan mata. Sudah tidak puasa, tidak sholat juga gitu. Ini kan tidak bisa kita biarkan kan. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Tidak bisa dengan lisannya, tidak bisa dengan hati. Artinya benci dengan perbuatan itu. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Kita minimal dengan lisan sekarang ini. Karena dengan tangan tidak bisa, tidak mampu, dia senior, ya dia pula yang dulu pernah ngajak saya bergabung di lembaga ini. Ya sudah, dengan lisan kita tapi sampaikan kepada siapa? Laporkan lagi pada Ustadz Agung, ya, kepada Pak Agung, kepada Direktur DKI atau orang yang kira-kira disegani sama dia untuk menasihati dia sehingga orang ini kembali lagi bisa puasa, bisa sholat dengan sempurna. Ya akhi, di lembaga namanya saja DKI dompet Quran, membawa Quran, masa Anda tidak puasa? Ya. Gimana mau barokah hasil antum yang seperti itu? Dengan nasihat-nasihat seperti itu. Ya. Ini pasti yang bersangkutan yang melapor menceritakan kan tentang aib yang bersangkutan, tapi niatnya untuk merubah yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya pikir cukup jelas ini ya. Nah, yang ketiga, kapan riba juga diperbolehkan? Al-istifta. Istifta. Apa istifta ini? Minta fatwa. Minta fatwa gitu. Ya. Ya. Dalam urusan waris semuanya gitu, ada orang tukaran. Ya. Tiba-tiba ada sebagian dari saudara kita, apakah adik kita atau kakak kita ngambil serampangan itu. Saya enak EDW. Waduh. Sementara dia punya power, punya kekuatan, fisiknya besar, melawan susah gitu. Ya, kita kan perlu minta fatwa bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena kita tidak tahu bagaimana hukum pembagian waris itu. Kita menceritakan kan, fulan ngambil sekian, mobilnya orang tua saya sudah diambil gitu. Pasti menceritakan aibnya itu. Bahkan motor saya, bahkan sertifikat rumah kita digadaikan sama gimana ini. Sampaikan. Lalu fatwanya keluar bagaimana? Ya silakan. Ya, dan lain sebagainya gitu. Fulan zalamani, fa'ala kadza wa kadza dan lain sebagainya. Bagaimana? Fulan telah menzalimi saya, fulan pernah berbuat demikian. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus saya kerjakan gitu. Minta fatwa, minta masukan ya kepada orang-orang yang memahami masalah ini. Ini sempat terjadi ya, akhi, kalau dulu fatwanya Hindun ya, Hindun itu di awal masuk Islam di dalam Fathu Mekah itu Hindun binti Utbah ya. Istrinya itu suaminya Abu Sufyan ya. Nah, ketika masuk Islam, Abu Sufyan juga masuk Islam, Hindunnya juga masuk Islam, kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, rupanya dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu, tapi minta fatwa sama Nabi, minta jalan keluar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Abu Sufyan suamiku ini rajulun syahih. Nah, ini poinnya. Suami yang medit.
Apa suami yang medit ini? Suami yang kikir. Ya. Itu kalau ngasih uang belanja ditanya, belanja apa saja. Hatta beli garam ditanya berapa harganya. Ya. Innahu la yu'tini ma yakfini. Jujur, pemberiannya tidak cukup untuk aku. Ya, tidak cukup. Uang belanja itu tidak cukup gitu. Ya, termasuk juga untuk anak-anakku. Ini saya selama ini yang paling banyak keluar dari duit saya sendiri ya Rasulullah. Gitu. Bagaimana ini? Illa ma akhadtu min huwa wa la ya'lam. Akhirnya saya terpaksa ngambil, sementara dia tidak tahu ya Rasulullah. Gitu. Rupanya fitrahnya juga muncul ibu ini, Hindun ini. Walaupun bertahun-tahun ya, puluhan tahun, likuran 21 tahun lebih memusuhi Nabi Hindun ini. Dan Hindun yang sempat membedah dadanya Hamzah itu ya. Sepupunya sendiri. Radhiyallahu anha sudah masuk Islam, alhamdulillah. Dia mengatakan, "Fahal alayya min dzalika jinah?" Saya dosa enggak berbuat begini? Kata Hindun itu. Nanya sama Rasulullah. Saya ngambil tapi enggak ketahuan. Ya. Kadang-kadang dia lupa ada uangnya di kantongnya, saya ambil. Uang belanja kita, kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku. Dia harus menceritakan kan tentang, kalau nggak ceritakan gimana bisa keluar fatwa nanti ini. Apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Silakan ambil untuk kamu dan untuk anakmu tapi dengan cara yang baik. Jangan berlebih-lebihan. Tentu ini buat ibu-ibu yang kalau suaminya sudah loman, sudah baik, tidak boleh kita ngambil hartanya suami, itu maling. Maling itu, dosa itu. Apalagi suami sudah memberikan uang belanja dan tahu kemampuan kita dan lain sebagainya. Dan kita sudah maksimal memberikan kepadanya. Terus mencuri juga, itu dilarang. Ini kalau suaminya memang medit, Pak. Ada kan suami-suami yang medit kayak gitu kan? Ada, sampai sekarang masih ada itu. Kalau makan. Dilihat anaknya makannya Indomie. Ya. Indomie rebus sama telur gitu. Tiap besoknya tabu tempe. Tapi dia di luar Pak makan warung sendirian. Soto, kadang sate, gulai gitu. Waduh, kalau keluar masuk rumah udah aku tidak sama makan, yang penting anak makan. Ini nggak benar kayak gitu. Ya. Suaminya, bapaknya gendut, sementara istrinya, anaknya kurus-kurus. Ya itu ya silakan yang demikian itu kata Nabi boleh ngambil sesuai kebutuhan kita secara pribadi dan anak-anak kita, tapi dengan cara yang baik, tidak berlebihan. Ini kan fatwa ya, fatwa dia minta bagaimana menghadapi suami yang kayak gitu. Ya. Oke, sekarang yang keempat apa? Tahdziril muslimina minasyarri wa nasihatihim. Kita boleh ribah manakala niat kita untuk apa ya? Mewarning, memberikan kehati-hatian kepada orang Islam, kepada saudara kita yang lain dari keburukan seseorang dan menasihatinya gitu. Ya mungkin paling jelas kalau kita punya anak ya, terus ada tetangga kena narkoba gitu. Ya kita harus menyampaikan pada anak kita, fulan hati-hati bergaul dengan fulan. Jangan terlalu dekat. Cukup sehelu saja. Harus kita menyampaikan, kenapa Bi? Kenapa ayah? Jadi ditanya gitu. Yang ayah tahu dia narkoba. Dia peminum. Ya. Sudah ayah nasihati tapi tidak mau juga hati. Itu harus kita menceritakan supaya anak kita tidak terjebak dengan kemungkarannya. Kalau dalam kitab ini, kalau minha jurhul majruhin minar ruwatil hadis. Ini kalau ulama-ulama terdahulu bagaimana menceritakan perawi-perawi hadis. Ya. Makanya adanya hadis daif yang jabir, daif la yang jabir, daifnya sangat kuat sekali sampai menjadi maudhu, tertolak dan lain sebagainya. Itu semua manakala terkait dengan periwayatan hadis diceritakan. Ini hadis daif kenapa? Karena perawinya yang nomor 2 atau yang nomor 3 ya suka cangkruan, ya tampilannya tidak menunjukkan seorang yang ada kehati-hatian dalam beragama. Itu jadi daif hadisnya itu. Nah, kenapa? Supaya untuk memberikan warning kepada kaum muslimin tidak mengambil hadis yang dari perawi yang seperti itu. Atau kalau ada orang, mohon maaf, ada orang minta masukan kepada kita, dia mau bergabung dengan kita, al-musahara, mau besanan dengan kita. Contoh,
Contoh ya, A punya anak gadis, ya. B punya anak laki-laki, ya. Ini A dan B tidak tahu, cuma tahu ya dari kejauhan saja lah, kenal tapi tidak akrab gitu. Apalagi beda kota gitu. Rupanya anak si B ini pingin meminang anak si A ini, pingin anak si A ini gitu. Ya, anak si B ini pingin meminang anak si A gitu. Dan kita tidak tahu siapa si anaknya B ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, ya. Kita perlu nanya gitu. Nanya pada siapa? Nah, orang tua yang cerdas, dia tidak langsung menerima. Dia tanya sana sini gitu. Ya, kemudian pas ditanya, saya sebagai ustadznya gitu. Kayak saya dengar dekat betul dengan si B ini yang minta anaknya pulang gitu. Kalau kemudian orang ini baik, saya katakan, Masya Allah, tabarakallah, bismillah, lanjut, ini orang anak baik. Anaknya penghafal Quran, Masya Allah, dan lain sebagainya. Harus saya sampaikan apa adanya. Tapi kalau kemudian saya tahu, kalau si anaknya ini pernah narkoba, namanya gitu, pernah minum, na'udzubillah, nakal, tatuan, ya saya mungkin harus menceritakan ini. Ya, latas tuh lah kamu amalatuhu, au musar. Sepertinya nggak pas buat antum ya, akhi. Dan tolong ketika ngomong begini, ini tidak boleh ngejar. Apa, Ustaz? Apa? Jangan, sudah cukup itu. Sinyal. Saya sebagai tetangganya sudah menceritakan seperti itu. Kalau menurut saya sih antum istikharah. Nah, berarti kan ini kan ada sesuatu gitu. Ada sesuatu gitu. Tapi kalau kemudian saya mengatakan bismillah, saya tahu betul, lanjut gitu. Tapi kalau saya mengatakan cobalah antum pikirkan matang-matang. Ini kan sudah sinyal. Saya juga mau ngomong apa adanya, takut riba gitu. Ya, walaupun boleh-boleh saja saya menyampaikan, tapi dalam batas itu saja. Dan ini tolong mendengarkan, si A ini tidak boleh menyebarkan kemana-mana. Kenapa? Karena kita juga ingin menyelamatkan anaknya orang, ya, punya kewajiban dan tahu siapa calon suaminya, orangnya seperti itu. Harus kita sampaikan apa adanya. Ini sempat terjadi pada Fatimah binti Qais ya, di zaman Nabi. Dia ketika menjanda, ada 2 orang sahabat yang ingin melamar ya, kepada Fatimah bin Qais, karena dia janda, lapor sama Nabi, bagaimana dengan 2 orang ini ya Rasulullah gitu. Yang satu namanya Muawiyah wa Abu Jaham. Ya, ama Muawiyah fasaluk. Kita tahu kan Muawiyah itu sakluk, medit ya. Ya. Ama Abu Jaham la yadul asra fi atiqi. Dia tidak pernah lepas memegang tongkat ya di pundaknya. Suka mukul, kira-kira begitu. Ya silakan kalau mau, ya, Nabi menyampaikan apa adanya gitu. Saya tahu si fulan ini sakluk, orangnya begini, ya perhitungan, ya yang satu lagi suka mukul, marahan. Nah, kira-kira begitu bahasanya jemaah. Kan sampaikan apa adanya gitu. Biar dia berpikir gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Atau ini jarang terjadi ya. Atau dalam urusan jual beli, ada karyawan mau masuk bergabung dengan kita. Ya, fit and proper test kan perlu butuh ya. Kadang-kadang fit and proper test kita cukup dengan omongan orang. Ini kenal nggak dengan fulan? Ini mau daftar di kantor saya gitu. Tahu nggak? Aduh, kalau bisa jangan ya, malas anak ini. Gitu. Nah, ini kan sudah harus Pak. Tapi wallahu alam ya, mungkin sekarang udah berubah gitu. Kalau bisa jangan ya, anaknya suka nyurian gitu, suka jaluan gitu, suka ngambilan gitu. Ini kan kita menyampaikan. Kalau ditanya, jangan sampai nanti kemudian dia menjadi masalah di kantornya. Ya, harus kita sampaikan apa adanya seperti itu. Atau juga terkait dengan orang yang sok alim, padahal dia tidak alim. Ustadz atau kiai penyebar faham-faham yang unik-unik gitu. Ada pengajiannya, tapi ngajari juga bermuamalah dengan jin, jual jin, ya, mungkin mistis segala macam, terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang bid'ah dan lain sebagainya.
Mau seakan-akan dia alim gitu, padahal ya gitu. Ya, dia rupanya bekerja sama dengan jin. Ya sampaikan apa, hati-hati belajar dengan orang ini. Gitu. Kadang bisa menjerumuskan kita masuk kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan begitu seterusnya ya akhir karim ya. Subhanallah. Ayyakuna lahu wilayah la yakumu biha ala wajhiha. Atau kita juga mengkritisi seseorang yang atasan kita atau siapa saja, tapi dia tidak menjalankan dengan cara yang benar. Gimana caranya? Ya, antum harus menyampaikan kepada yang di atasnya lagi. Di silaturahmi, kayaknya kebijakannya kemarin itu beda dengan kebijakan dengan tahun yang lalu. Mendalimi banyak karyawan seperti ini. Tapi jangan kemudian protes, apalagi sampai demo dan lain sebagainya. Na'udzubillah ya. Itu membuka aib seseorang. Ya, persuasif. Kalau bisa datang langsung lebih bagus. Gitu. Tapi kalau tidak bisa, datangi orang yang lebih berhak untuk kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang seperti itu. Kira-kira begitu logikanya ya. Itulah beberapa contoh-contoh riba yang diperbolehkan dalam agama kita. Atau yang terakhir, yang keenam adalah at-ta'rif. Mengenalkan. So, ini kaitannya dengan masalah fisik. Sebab kalau nggak disebut, kenal nggak dengan fulan gitu. Mana ya gitu. Itu orangnya yang apa, mohon maaf ya kalau berjalan agak pincang gitu. Ini kan juga aib sebenarnya. Tapi kalau nggak disebut itu nggak nyambung-nyambung gitu. Nah, boleh dalam rangka ta'rif, pengenalan. Setelah itu tutup rapat-rapat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah luruskan pinjangnya. Ya, sampaikan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Atau buta, atau tuli, atau orangnya dan lain sebagainya. Berbagai macam cacat fisik sebagaimana saya gambarkan di pertemuan yang lalu. Tapi dalam rangka ta'rif, mengenalkan pada orang lain. Diperbolehkan. Ya, ta'rif betul-betul orang butuh betulan. Kalau nggak disebutkan nggak nyambung-nyambung gitu. Ya. Nah, itulah kira-kira gambaran yang diperbolehkan dalam agama kita. Saya pikir cukuplah ya, ini 6 poin berbicara masalah macam-macam riba dalam mizan Islam, kemudian macam-macam riba yang diperbolehkan oleh agama kita. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang asbabul wuku' fil riba. Kenapa? Sebab seseorang mudah terjebak dengan riba. Apa sebabnya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an ya akhi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Mohon maaf semuanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat mengumpulkan dana umat. Ini pekerjaan yang luar biasa buat antum semua. Ini antum menyelamatkan dana umat apalagi di bulan Ramadan, banyak umat yang butuh ya akan dana mereka semua ini dengan zakatnya, dengan infaknya. Mudah-mudahan langkah-langkah antum semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kiai Soleh Drehem atas kajiannya tentang riba tadi ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah ada 3 pertanyaan Kiai dari teman-teman semuanya. Saya bacakan yang pertama dulu Pak Kiai ya. Tentang mengevaluasi kemampuan seseorang dalam organisasi, baik mengevaluasi pemimpin, anak buah, itu termasuk riba apa tidak? Pertanyaan dari Pak Puguh Kiai. Itu yang saya katakan tadi, tujuannya evaluasi. Ya, bukan ingin mencari kelemahannya orang. Mengevaluasi itu wajib, harus gitu. Harus. Tapi setelah itu selesai. Bahkan kalau evaluasinya negatif, kita punya semangat bagaimana dia meminimalisir kenegatifannya itu. Mengangkat posisi positifnya itu. Ya, karena evaluasi pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh masalah. Evaluasi itu untuk kemudian menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan. Itu riba yang diperbolehkan. Ya, tapi dalam rangka mengevaluasi. Seperti itu. Nah. Baik, seperti itu ya, Pak Puguh, sudah dijawab oleh beliau. Kemudian kedua, pertanyaan dari Mbak Sofi tentang di sini ada tetangganya itu panjang sekali ini. Intinya adalah beliau suka mengumbar aibnya sendiri, kemudian perilakunya juga kurang bagus dan lain-lain, sehingga di akhir hayat beliau itu kena banyak penyakit gitu Pak Kiai. Yang ditanyakan Mbak Sofi di sini, apakah dengan
dia sering menghibah dan lain-lain tadi dengan perbuatan jeleknya tadi sehingga mengakibatkan sakit dalam dirinya, apakah itu termasuk sebuah siksa di dunia kepada dirinya atau bagaimana Pak Kiai? Kalau saya justru kebalikannya Pak, pertanyaannya itu. Apa peran kita terhadap ibu itu? Kita jangan menjustifikasi seorang itu azab atau tidak. Kita tidak tahu. Kita seharusnya husnudzan. Kalau dia sakit, mudah-mudahan itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Begitu seharusnya pikiran kita. Gitu. Saya pertanyaan begini kadang-kadang merasa kita sudah baik gitu. Dan itu tidak benar, tidak boleh. Seharusnya apa peran kita? Ketika ngelihat tetangga membuka aibnya, datangi silaturahim. Bu, Mbak, Allah sudah menutup loh aib kita. Jangan sampai menceritakan aib pribadi. Harus ada amar ma'ruf, harus ada nahi mungkar. Ya, jangan dibiarkan orang kayak gitu. Ya, mungkin dia juga berbuat begitu karena tidak tahu. Jangan-jangan kita dituntut oleh orang ini, dia tidak pernah menasihati saya kalau ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Gitu. Nah, kemudian sekarang dia kena sakit. Ya sudah, ini kesempatan kan untuk kemudian silaturahim kepada yang bersangkutan. Ya, kita kasih sesuatu pada yang bersangkutan, mendoakan yang bersangkutan, dan lain sebagainya, sampai kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ngecap dia kena azab Allah, tidak boleh kita begitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim, doakan mudah-mudahan itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Kan lebih baik begitu daripada kemudian diadab sama Allah gitu. Nah, dengan bahasa-bahasa seperti yang paling penting apa peran kita menyelesaikan masalah orang-orang seperti itu. Gitu. Nah, Oke, baik. Dan pertanyaan ini terakhir Pak Kiai dari Pak Ansori Banyuwangi. Beliau bertanya, Kiai, kalau di acara-acara gosip seperti di TV-TV seperti itu ada banyak ribanya dan lain-lain, itu tanggung jawab para kiai-kiai dan juga pihak yang berwenang terhadap acara-acara TV yang mengandung seperti itu, bagaimana kita menyikapinya Pak Kiai? Yang jelas buat kita jangan nonton acara seperti itu. Boykot seharusnya itu. Ini kalau kita tidak nonton, insya Allah tidak laku acara seperti itu. Karena semuanya menikmati, ya akhirnya ya sudah ratingnya semakin naik. Bahkan acara gosip itu sepekan bisa sampai 24 kali itu. Kenapa? Karena kita menyaksikan, menikmati semuanya itu. Itu yang nggak benar. Seharusnya kita ini tutup TV kita itu. Cari acara-acara yang kira-kira bisa mendidik kita. Gitu. Ya, buat apa kita mendengarkan aibnya artis, aibnya pejabat dan lain sebagainya. Sosial ditutup dibuka gitu. Ya, itu harus kita. Kecuali ya kalau sampai kemudian macam pejabat ya yang korupsinya kemudian sampai menggoncang tatanan kenegaraan kita ini. Itu harus dipublish memang. Kenapa? Supaya jadi pelajaran buat yang lainnya gitu. Ya karena dia berbuat begitu sudah tidak punya malu. Biasanya orang kalau terjebak dengan perbuatan begitu memang sudah berada pada puncak kemaksiatannya gitu. Allah sebenarnya sudah ingin menutup aib orang itu. Cuma dia berbuat lagi. Hanya dia membuka diri gitu. Ya sudah. Allah punya sifat satar, zat yang maha menutupi hambanya gitu. Allah sebenarnya ingin menutupi, tapi dia terus akhirnya terbongkar sendiri gitu. Akhirnya terjebaklah dengan korupsi. Orang kalau korupsi 1 kali 2 kali itu, dia akan ketangkap sama KPK ya. Tapi kalau sudah berkali-kali, pasti ketangkap. Kebongkar. Dia membuka aibnya sendiri gitu. Akhirnya jadi pembicaraan seperti ini. Nah, buat kita, ayo ada cara-cara begitu yang tidak baik, terutama yang gosip-gosip, tutup. Jangan membuat naik ratingnya televisi yang seperti itu. Dan kalau sampai menikmati berarti membuka rating, semakin jaya acara-acara seperti itu. Akhirnya kita terjebak dengan riba tanpa kita sadari. Semuanya kena dosa. Tentu para ustaz sudah sering Pak menyampaikan, majlis ulama juga sudah berkali-kali, tapi ya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tidak direspon, kita dianggap orang-orang bodoh sama mereka itu. Karena tujuan mereka adalah uang ya. Nah, memang syahwat ya, mendengarkan riba ini syahwat semua ya. Nikmat memang itu. Tapi nikmat yang merusak hati kita. Ya, sehingga kita tidak nikmat lagi berkomunikasi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua penyakit ini insyaallah. Baik, mungkin langsung bisa ditutup Pak Kiai dengan doa dari panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an wa saddid lana bil Qur'an innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir kepada Kiai Soleh Ibrahim atas ilmu yang telah disampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Kami sampaikan juga buat teman-teman Amil, relawan volunteer Diki cabang maupun pusat. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah. Semoga bisa istiqomah selalu dalam tiap kajiannya. Jadi sekedar informasi untuk Kiai Soleh Ibrahim, kami batasi 3 pertanyaan aja ya, karena beliau biasanya cuma 3 seperti itu. Untuk ustadz lain mungkin bisa lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Kami sampaikan, kami selaku pembawa acara host pada event kajian mingguan kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap, dan semoga apa yang kita kaji berkah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirnya nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.